Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang weak entity. Nah, apa nih ya entity yang lemah? Dia kenapa? Gitu ya. Nah, jadi weak entity ini ada cerita panjang tentang hubungannya antara course sama section ya. Nah, ini hubungan antara course sama section ini dibawa-bawa nih ya sampai ke kampus nih. Tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan saja kayaknya ya, harus kita selesaikan. Baik, ceritanya jadi ada entity course, jadi misalnya ini mata kuliah ini punya ID, title, sama credits, misalnya course ID-nya IF 2140 ya, title-nya adalah pemodelan basis data, credits-nya adalah 3 SKS, misalnya seperti itu. Nah dia ini kan bisa dibuka dalam suatu semester dan year tertentu ya. Jadi section ini tentang pembukaan kelasnya. Misalnya di semester sekarang kita semester ganjil tahun 2020-2021 ini itu dibuka dua kelas, misalnya K01 sama K02 seperti itu. Nah, berarti kan ada hubungan dong antara course sama section. Nah, gimana nih caranya menghubungkan antara course sama section? Oh, ya udah, misalnya kita ada hubungan, lalu course ID-nya ini kita tempel di section. Maka di sini akan ada course ID, section ID, semester, sama year. Nah, tapi jika kita menggunakan hubungan seperti itu, maka course ID-nya ini mungkin akan muncul banyak. Jadi ada redundansi. Kebayang nggak misalnya ada IF 2140 ini, semester ini aja muncul 2 kali. Tahun lalu mungkin ya dibuka satu kelas juga. Tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, lalu mungkin tahun yang akan datang. Nah, berarti kan akan banyak sekali informasi terkait course ID-nya tersebut. Akan banyak diulang. Sebanyak dia pembukaan kelasnya di semester kapan, year kapan, seperti itu. Nah, ya udah deh kalau gitu kita nggak usah deh pasangin course ID, tetap aja di course, lalu kita cukup aja di sini ada section ID, semester, sama year. Nah, tapi ternyata kalau kita hanya menggunakan 3 atribut ini saja, dia ini tidak punya identifiers. Kenapa sih? Misalnya nih, di semester ini kan tadi misalnya IF 2140. Ini section ID-nya 0102, K1, K2. Semesternya ganjil, year-nya 2020-2021. Nah, tapi pada semester ganjil 2020-2021, ini mungkin ada section K10, K01 dan K02 untuk course ID yang lain. Misalnya kalian kuliah apa? Alstruk misalnya. Nah, itu kan dibuka pada semester year yang sama dan section ID-nya juga sama, K01, K02. Berarti dia nggak bisa bedain K01 yang Basdat mana sih sama K01 yang Alstruk yang mana sih? Seperti itu. Maka, untuk memecahkan masalah hubungan antara course sama section, ini kita punya yang namanya weak entity. Oke, jadi dia dimungkinkan, dia ini sebuah special relationship ya. Nah, jadi dia dimungkinkan untuk dia sifatnya itu dependent. Jadi ada dia kenapa disebut weak karena dia memang lemah. Jadi dia bergantung pada entity lainnya, dependent on another entity. Di mana si dependentnya ini yang bapaknya ini ya, dia namanya adalah identifying entity. Karena tadi cerita tentang section, kita tahu mana K01 Alstruk dan mana K02 Basdat kalau sudah kita gabungkan dengan si course ID-nya. Seperti itu. Nah, nanti untuk primary key-nya juga ada sifat tersendiri, makanya gimana cara menentukan primary key kalau dia sifatnya adalah entity. Nah, weak entity maksudnya ya. Nah, kalau primary key dari weak entity, ini dia berarti menggabungkan antara primary key bapaknya, identifying entity-nya, dengan extra atribut yang disebut sebagai diskriminator. Jadi ini diskriminator ini yang sifatnya unik di weak entity-nya. Jadi contohnya seperti ini. Dia seperti ada course sama section. Nah, karena tadi udah cerita panjang lebar tentang hubungan antara section dan course, dan ternyata section ini adalah weak entity dari strong entity-nya yang namanya course, dia digambarkan seperti ini. Jadi ada garis 2 di relasinya juga si section course ini, sama di entity-nya, ini juga entity-nya juga garis 2, berarti dia lemah. Dan hubungannya mapping cardinality-nya dia pasti one to many. Karena section ini pasti tepat punya satu hubungan dengan course dan sifatnya juga total. Seperti itu.
Oke. Nah, lalu di sini tadi bicara tentang, primary key-nya ya. Jadi primary key-nya itu tadi saya cerita, dia adalah primary key dari si weak entity-nya, dari section ini, adalah primary key dari identifying-nya atau si parent-nya, yaitu adalah course ID, digabungkan dengan diskriminator. Diskriminator ini adalah yang sifatnya unik di dalam section-nya ini sendiri. Di sini section berarti dia uniknya adalah gabungan antara section ID, semester, sama year, dan dia ditandai dengan garis putus-putus. Nah, dia berarti adalah diskriminatornya. Sehingga primary key untuk section adalah course ID, section ID, semester, dan year.